Yang pertama yaitu mengenai definisi ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Yang pertama yaitu mengenai definisi ayat muhkam. Menurut Syekh Mana Al-Qattan, ayat muhkam ialah ayat yang maknanya dapat diketahui secara langsung, tanpa keterangan lainnya. Sedangkan pengertian mutasyabih menurut Imam Ahmad yaitu ialah ayat yang tidak dapat berdiri sendiri, karena mempunyai ambiguitas pemaknaan yang tinggi, sehingga memerlukan keterangan atau penjelasan dari ayat yang lain. Ciri muhkam dan mutasyabih. Ciri-cirinya ada 3, yaitu yang pertama, muhkam adalah lafal yang diketahui maksudnya, sementara mutasyabih adalah lafal yang hanya Allah saja yang mengetahui. Yang kedua, muhkam adalah lafal yang hanya memiliki satu arti, sementara mutasyabih adalah lafal yang memiliki kemungkinan beberapa arti. Nah, yang ketiga, muhkam adalah lafal yang berdiri sendiri tanpa memerlukan penjelasan apapun. Sementara mutasyabih adalah lafal yang tidak berdiri sendiri dan memerlukan penjelasan dengan merujuk pada yang lain. Kemudian contoh ayat muhkam dan mutasyabih dalam hukum keluarga. Yang pertama, ayat muhkam mengenai masa iddah bagi wanita yang tidak haid dan wanita hamil. Yang terdapat dalam surah At-Thalaq ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa masa iddah seorang wanita yang tidak haid, baik itu disebabkan menopause ataupun belum dewasa, masa iddahnya adalah 3 bulan. Sedangkan bagi wanita yang hamil, masa iddahnya sampai wanita tersebut melahirkan kandungannya. Pemahaman tersebut tidak perlu takwil, taksis maupun nasakh. Nah, kemudian contoh yang kedua, ayat mutasyabih mengenai masa iddah bagi wanita yang masih haid, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru' ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Nah, dalam ayat tersebut terdapat kata yang membuat ayat tersebut menjadi ayat mutasyabih, yaitu kata kuru'in. Kata tersebut memiliki kemungkinan 2 makna, yaitu suci atau haid. Materi selanjutnya yaitu tentang mutasyabihat lafzi. Di sini Imam Az-Zarkashi berpendapat bahwa mutasyabihat lafzi adalah ayat-ayat yang menceritakan satu kisah dalam bentuk beragam dan akhir ayat yang berbeda-beda serta banyak terjadi dalam cerita-cerita maupun kabar-kabar. Sedangkan menurut pendapat lain, mutasyabihat lafzi ini adalah ayat-ayat yang berulang dalam tema yang sama namun dalam bentuk gaya yang berbeda-beda dan gaya-gaya retorik yang beragam. Kemudian mutasyabihat ini terjadi pada level lafaz mufrad atau lafaz yang tersusun seperti susunan idhofah, siful jumlah atau yang lainnya yang ada di dalam potongan ayat, baik 1 ayat, 2 ayat yang berurutan maupun yang tidak berurutan. Nah, dari pengulangan bahasa-bahasa ini terdapat perbedaan antara satu dan yang lainnya. Perbedaan ini karena yang pertama itu karena adanya tambahan yaitu ziyadah. Terus yang kedua itu ada pengurangan atau nuksan, yang ketiga pengawalan atau takdim, yang keempat pengakhiran atau takhir, dan yang kelima penyalinan kata atau ibdal. Nah, di sini Imam As-Suyuti menambahkan bahwa perbedaan itu juga terkadang disebabkan oleh isim nakirah atau isim ma'rifat dan jama' atau mufrad. Nah, jadi singkatnya ayat-ayat mutasyabihat lafzi ini dapat didefinisikan sebagai kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang diulang di dalam Al-Quran 2 kali atau lebih yang memiliki perbedaan-perbedaan satu sama lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan
contoh ayat-ayat mutasyabihat lafzi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mutasyabihat lafzi itu apa? Apa yang dimaksud dengan mutasyabihat lafzi? Di sini saya akan mengulanginya sekali lagi secara ringkas. Ayat mutasyabihat lafzi dapat disimpulkan sebagai ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ayat yang berulang, yang ayatnya tersebut diulang sebanyak 2 atau 3 kali atau lebih. Nah, ada beberapa contoh ayat mutasyabihat lafzi. Yang pertama adalah pengurangan dan penambahan. Adapun contoh ayat penambahan terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'dhin adu. Fokus kepada wa dan na di sini. Di situ ada wa dan nah. Nah, itu adalah domir. Nah, adapun contoh ayat yang pengurangan terdapat pada surah Al-An'am ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ihbitu ba'dukum li ba'dhin adu. Nah, di sini cuman qala, tidak ada wa dan tidak ada nanya. Baik, selanjutnya adalah pengedepanan dan pengakhiran. Adapun contoh ayat pengedepanan terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Fokus ke kata ragadan. Ini adalah contoh ayat yang pengedepanan, rogodonya dia di depan. Nah, adapun contoh ayat yang pengakhiran, rogodonya di belakang. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 58. Wa id qulna dakhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Nah, di sini rogodonya di akhir, sedangkan yang tadi rogodonya di depan. Baik, selanjutnya adalah contoh ayat mutasyabihat lafzi yang di dalamnya terdapat ibdal atau penyalinan kalimat. Nah, yang pertama itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 60 yang berbunyi fanfajarat min husnata. Fanfajarat. Nah, sedangkan di surah Al-A'raf ayat 160 fambajazat min husnata. Dia penyalinan kalimat sama-sama fam kan, cuman bedanya famfajarat, fambajasat. Bedanya di awal dia pakai jim dulu, di akhir di yang kedua dia pakai ba. Jadi selanjutnya adalah nakiro dan ma'rifah. Nah, apa itu dimaksud dengan nakiro dan ma'rifah? Nakiro adalah kalimatnya belum jelas atau tidak tertentu, sedangkan ma'rifah dia jelas atau tertentu. Nah, ada pun contoh ayat yang nakiro atau tidak tertentu pada surah Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi hadza baladan amina. Balad ini belum jelas balad yang mana itu. Nah, sedangkan contoh ayat marifahnya atau yang jelas sudah tertentu pada surah Ibrahim ayat 35. Hadzal balada amina. Hadzal balad. Tidak alif lam di situ, jadi jelas balad yang ini gitu. Nah, selanjutnya adalah contoh mutasyabihat lafzi yang berupa jamak dan plural. Nah, contoh yang jamak itu bisa aidikum, kalau yang pluralnya bisa yada. Dapat disimpulkan bahwa dalam memahami atau memaknai ayat-ayat muhkam itu, kita tidak akan menemukan kesulitan karena maknanya jelas. Berbeda halnya dengan memahami ayat-ayat mutasyabih. Kita akan menemukan beberapa kesulitan karena banyak pengertian dan banyak makna yang tidak jelas, sehingga memerlukan penjelasan dari ayat-ayat yang lain.